Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengestimasi bahwa kita memiliki kebutuhan guru untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri itu sekitar 1 juta guru. Dan ini yang ingin kita lakukan untuk mendorong skema rekrutmen ASN P3K sesuai kebutuhan dan untuk mendorong produktivitas aparatur sipil negara sebagai pelayan publik yang akan dalam konteks pendidikan tentunya melayani murid-murid kita, dan yang sangat penting meningkatkan kesejahteraan guru karena gaji dan tunjangannya ini setara dengan PNS, dan kebutuhan nasional guru secara tata kelola bisa terdistribusi dengan lebih baik lagi. Yang bisa mengikuti seleksi ini guru honorer termasuk semuanya. Tadi Mas Menteri sering mengatakan ini adalah semuanya bisa ikut gitu ya. Jadi tidak perlu lagi ada kategori ini, dan juga lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Nah, berbeda dengan sebelumnya, rekrutmen yang kita lakukan pada saat ini, pertama, kita juga memberi dukungan untuk belajar. Jadi kita mendorong guru-guru untuk bisa memanfaatkan ini kesempatan untuk belajar, terutama untuk kemampuan minimum konten yang menjadi amanah dari mapel yang diampu. Dan yang kedua, bisa diberikan kesempatan ujian seleksi hingga 3 kali. Jadi sehingga tadinya sangat high stake, hanya sekali dan langsung iya dan tidak. Sekarang bisa ada kesempatan kedua dan kesempatan ketiga. Dan selanjutnya biaya seleksi sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga ini memudahkan pemerintah daerah untuk bisa tidak perlu khawatir terkait penganggaran untuk seleksi. Jadi guru honorer saat ini dari data Dapodik itu berjumlah 742.000 sekian. Nah, kita memiliki kebutuhan guru 1 juta. Artinya kalau ini pun diangkat semua sekaligus, kita memiliki kekurangan guru, formasi sebanyak 275.000. Jadi artinya kebutuhan kita memang sangat luar biasa besarnya. Namun perlu juga kita tekankan sesuai dengan agenda reformasi birokrasi tentang ASN bahwa kualitas pelayanan publik seperti yang dirujuk di Undang-Undang Nomor 5 tentang 2014 bahwa dibutuhkan ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini yang ingin kita dorong juga sekaligus dengan momentum rekrutmen ASN P3. Lanjut slide berikutnya. Ini tahapan pengadaan guru ASN P3K 2021, ini flow-nya. Insya Allah pendaftaran bisa segera akan kita lakukan. Lalu kemudian ada seleksi administrasi di sana untuk mencek berkas-berkas yang perlu linearitas dan juga keterkaitan dengan ijazah yang ini insya Allah sudah kita lakukan. Lalu kemudian akan kita lakukan 3 kali assessment, terdiri dari kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial, dan pertanyaan wawancara secara tertulis. Dan peserta kita menargetkan di tahun ini bisa mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Sesudah itu dilakukan pengumuman hasil dan pemberkasan. Insya Allah rencana kita ujian seleksi pertama itu diadakan di bulan Agustus 2021. Lalu ada rankingan, pengumuman gitu ya, pemberkasan, dan juga persiapan mungkin yang tidak lulus di ujian pertama untuk ke ujian kedua di Oktober 2021. Lalu sebulan sesudah itu kembali lagi ada semacam pemberkasan dan daftar ulang kalau yang mungkin yang masih belum lulus untuk ujian seleksi di bulan Desember 2021 sebagai ujian tahap atau kesempatan yang ketiga. Dan ini yang timeline yang dari Panselnas kita sudah mendiskusikan sangat ketat sekali, dan ini membutuhkan upaya yang luar biasa nanti, terutama antar
antara jeda sesudah ujian pertama ke ujian kedua ke ujian ketiga. Itu nanti akan luar biasa tim yang harus bekerja untuk memastikan step-stepnya berjalan dengan baik. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ini mungkin yang agenda yang tadi Pak Pimpinan sebut, yang agenda yang pertama terkait dengan hasil dari yang P3K yang lulus di tahun 2020. Mungkin saya langsung saja ke slide berikutnya. Kondisi saat ini tentunya sesudah ada Perpres nomor 98 2020 setelah terbitnya Perpres tentang gaji dan tunjangan P3K tersebut, saat ini proses yang terjadi pengangkatan oleh Pemda, SKBKD dan SKBKN. Mungkin ini nanti teman-teman dari BKN atau PANRB yang lebih bisa menjelaskan status pada saat ini. Saya lanjut ke slide berikutnya. Ini terkait dengan sosialisasi yang mungkin sudah kami jelaskan di rapat dengar pendapat sebelumnya. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara semacam kayak informasi saja, tapi juga ada coaching one on one dengan dari pemerintah daerah untuk memastikan data, juga secara informal melalui apakah telepon atau WhatsApp, atau pemerintah daerah juga beberapa berkunjung ke kementerian dan kami ikut mensosialisasikan, mengklarifikasi beberapa hal dan mendorong tentunya untuk pengajuan formasi sesuai kebutuhan. Saya rasa lanjut saja dulu. Nah, ini data yang terakhir. Pada saat ini sudah 523.000 formasi guru P3K yang ada. 165 daerah mengusulkan kurang dari 50% dari total formasi yang dibutuhkan. 27 daerah belum mengajukan formasi, 8 diantaranya Papua Barat. Dan alasan Pemda tidak mengajukan formasi lebih kepada ketidakyakinan tentang kewajiban finansial untuk guru P3K. Ini sudah kita bahas di rapat minggu yang lalu yang fokus tentang anggaran pada waktu itu. Dan sebenarnya kalau dari segi regulasi, kita tahu dari Undang-Undang APBN sudah clear menyebutkan alokasi 19 triliun lebih. Nanti mungkin dari Pak Adrianto atau dari Pak Purwanto bisa menjelaskan kembali terkait dengan alokasi dana untuk guru P3K ini. Lanjut. Ini slide dari presentasi Mas Menteri. Ini untuk menunjukkan bahwa lepas dari kondisi yang mungkin masih belum ideal pada saat ini, tapi jumlah formasi kalau kita lihat untuk guru ASN dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan perekrutan ASN yang terbesar, dan jumlahnya kalau di sini ini 5 kali lipat dari yang sebelumnya. Ini menunjukkan gradasi dan upaya pemerintah secara kolektif, karena ini kerja bersama-sama untuk bisa mendorong pembenahan sekali lagi tata kelola guru kita yang sudah lama berjalan tidak optimal. Dan mudah-mudahan tentunya tren ini akan semakin baik. Jadi sehingga supply dan demand guru-guru kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dalam presentasi waktu itu Mas Menteri juga menjelaskan bahwa semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi. Lalu guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain, dan guru yang melewati passing grade tahun ini namun tidak dapat formasi dapat menggunakan nilai tes tahun ini untuk di tahun selanjutnya. Lanjut ke slide berikutnya. Terkait kebijakan afirmasi, mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh Prof. Nuno bahwa dari Panselnas kami memutuskan beberapa hal tentang kebijakan formasi ini. Pertama, ujian seleksi ini tentunya dengan beberapa bulan yang masukan dari berbagai pihak tentunya, dan kami mendengar dan memutuskan beberapa hal di sini. Ujian seleksi terutama buat guru-guru honorer di sekolah negeri yang mungkin merasa khawatir ya kalau misalnya langsung semuanya ikut gitu ya. Jadi seleksi yang pertama untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing, dan ujian kedua dan ketiga baru kita buka kepada semua guru honorer dan lulusan PPG. Terus untuk passing grade, peserta dengan umur 40 tahun ke atas dan terhitung pada saat pendaftaran dan berstatus aktif
selama 3 tahun terakhir mengajarnya mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebesar 75 poin atau 15%. Dan peserta penyandang disabilitas mendapatkan bonus nilai kompetensi tambahan jika berumur 40 tahun ke atas ya, tapi ini untuk penyandang disabilitas sebanyak 50 poin atau 10%. Dan peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis. Namun tentunya tetap perlu lulus passing grade di tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Silakan lanjut. Nah, di sini mungkin kami menyajikan data tentang bagaimana semangat positif para guru-guru kita untuk memanfaatkan momentum seleksi ini sebagai untuk belajar. Ini data yang dari Guru Belajar Berbagi, di mana para guru sudah mendaftar dan mengikuti modul-modul, dan ada yang sudah ikut tryout, malah ikut juga forum diskusi, jadi belajarnya barengan. Bahkan ini spektrumnya dari data kami, dari guru bukan hanya yang muda, tapi guru di atas 45 tahun juga ikut dalam forum ini. Modul-modulnya kami upayakan selain substansi materi yang esensial, juga ada audiovisual, jadi video-video yang mungkin lebih membawa pemahaman yang lebih baik, dan ruang kolaborasi dan komunitas dalam forum tersebut, sehingga bisa membantu untuk lebih bergairah belajarnya. Dan daerah-daerah yang kategori sulit akan diberikan modul dalam bentuk soft atau hard copy. Jadi untuk mendorong sekali lagi momentum belajar guru-guru kita sehingga bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk tes seleksi. Ini angkanya sudah luar biasa, mudah-mudahan terus bertambah dan terus semakin positif untuk bersemangat dalam belajar dan juga berbagi. Artinya tidak belajarnya sendiri-sendiri. Lanjut, terakhir, ini mungkin sudah disampaikan sebelumnya oleh Prof. Nuno, beberapa penguatan-penguatan dari guru-guru untuk melihat bahwa ini adalah momentum yang sangat baik bagi mereka untuk bisa belajar, untuk bisa memanfaatkan ini sebagai sarana pelatihan, sebagai sarana untuk berjejaring dan belajar, mempersiapkan diri supaya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi tentunya, dan bisa insya Allah lulus dari seleksi ASNP 3K. Harapan kami dari Kemendikbud tentunya kita ingin guru-guru kita ini lulus sehingga bisa melayani murid-murid kita, dan kita kedepannya bisa mempersiapkan diri lagi supaya tata kelola guru kita dan kualitas guru-guru kita semakin baik lagi. Tentunya kita mohon dukungan dari semuanya, baik dari Komisi 10 maupun juga KL yang terkait untuk bisa mewujudkan ini. Demikian mungkin dari saya Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.